Mister. Mari kita berdoa sebelum kita mulai. Kami ucap syukur ya Tuhan, Tuhan berikan kami kesempatan sekali lagi untuk bisa belajar banyak hal, khususnya di momen ini Tuhan menggunakan Ibu Charlotte untuk menolong kami, khususnya dalam hal mendidik anak sejak kecil. Tuhan tolong kami ya Bapak, dari awal hingga akhir kami serahkan semuanya. Pakailah hamba-Mu ya Tuhan untuk menolong kami dan memberitahukan kepada kami apa yang harus kami lakukan sebagai orang tua maupun sebagai seorang guru. Terima kasih Bapak, kami serahkan hingga akhir, Tuhan yang menolong kami semua, khususnya Ibu Charlotte. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kepada Bu Charlotte silakan. Ya, selamat malam Bapak Ibu dan Pak Yohan. Senang sekali ya bisa berjumpa dengan Bapak Ibu sekalipun tidak secara fisik tapi secara online kita bisa menggunakan metode ini untuk tetap kita ada di tempat masing-masing, namun kita tetap belajar ya. Saya akan presentasikan materi saya. Ya. Apakah bisa dilihat Bapak Ibu? Bisa Ibu. Bisa. Ya. Ya. Cuman sayangnya yang oke. Ini yang dari saya. Presentingnya ya. Apakah kelihatan bisa full? Mohon izin Ibu, mungkin saya akan bantu untuk presentasikan. Oh, oke. Iya. Kalau begitu silakan ya. Nanti saya next gitu ya. Betul Ibu. Mungkin boleh minta tolong untuk di stop dulu sharingnya. Ya. Ya, terima kasih Ibu. Baik. Ya, Bapak Ibu, saya akan membawakan kira-kira 40 menit sampai 45 menit. Nanti ada kesempatan untuk tanya jawab. Jadi saya tidak tahu apakah bagaimana mekanismenya, tapi silakan Anda boleh bertanya apa saja dan saya akan berusaha untuk menjawabnya. Ya, tema yang diambil adalah bagaimana mendisiplin anak dan itu mulai dari rumah. Ya, tema disiplin itu tema yang rasanya kok kita umum sekali ya. Ini mendisiplin walaupun macam-macam. Kata disiplin itu bisa dibaca sebagai sesuatu yang kayaknya kok ini semacam menghukum atau tidak memberikan ruang kepada anak atau butuh ketegasan bahkan kekerasan, atau mungkinkah ketika mendisiplin itu sekaligus kita mengasihi anak? Mungkin pertanyaan Bapak Ibu seperti itu ya. Walaupun saya harus katakan tidak ada mendisiplin tanpa kasih dan tidak ada kasih tanpa mendisiplin. Jadi disiplin asal kata daripada disciple, murid. Jadi disiplin anak yaitu memuridkan anak. Untuk memuridkan dia menjadi murid Tuhan. Jadi bagaimana kita membawa anak-anak kepada Tuhan ya. Jadi next. Kalau anak-anak masih kecil, saya bisa dibantu, Miss Mon. Ya. Miss Mon bisa itu full atau gimana ini? Sama seperti yang saya itu kan ya. Di Bapak Ibu terlihatnya full? Belum terlihat full, Bu. Iya. Baik, tunggu sebentar ya.
Atau lebih mudah mungkin saya akan coba lagi gitu, Miss Moon? Mohon Boleh maaf. Bu, boleh. Karena pasti ada jeda beberapa menit gitu. Boleh Bu, Ibu kalau mau ini lagi tadi saya sudah screen ini sih udah Sudah dihentikan presentasinya. ya, sudah di stop ya. Sudah. Nah, oke. Nah, ini kalau saya mau bikin full di Bapak Ibu supaya ngelihatnya lebih enak, karena Bapak Ibu juga nggak ngelihatnya secara full ya. Bisa dibantu caranya bagaimana Bapak Ibu? Mohon maaf ya, ini Mohon maaf Bu, saya sudah lama mungkin tidak pakai. ini dulu Bu. Di Di apa? close dulu, Di close? dulu, baru Di stop, nanti share. Stop presenting, betul? Ya, di full dulu, baru nanti share screen yang window nanti pas dia full. Oke. Oke. Kelihatannya saya sudah itu, tetapi bagaimana ketika saya harus dua layar ya, jendelanya ya. Oke. Oke, kalau misalnya begini, apakah ada kesulitan nggak buat Bapak Ibu? Tidak Misalnya ada, saya Bu. begini, kelihatan? Oke, Bapak Ibu? kelihatan, Bu. Full ya? Kelihatan. Oke, iya. Nah, jadi Bapak Ibu, kita itu waktu anak-anak masih kecil, kita mesti menganggap bahwa mereka seperti berada di taman. Kalau mereka berada di taman, ya kita sering sebutlah taman kanak-kanak ya. Pasti Anda lihat yang namanya jalan setapak itu akan teratur, akan rapi. Anak-anak berada di lingkungan yang aman dan nyaman. Jadi waktu anak-anak berjalan, batasan itu otomatis kita sudah buat sedemikian rupa sehingga terhindar dari bahaya. Tapi ketika anak beranjak besar, anak-anak bukan di taman, tetapi mereka sudah di kebun. Nah, kalau sudah kebun, walaupun masih tertata, kita nggak bisa hindari itu. Ada lintah, mungkin ada binatang-binatang kecil yang akan membuat anak-anak berada dalam kondisi waspada. Ya. Nah, ketika anak sudah ibaratnya ada di kebun, mereka nggak selamanya ada di kebun. Ketika mereka selepas yang namanya SMA, masuk ke dunia dewasa, saya beranggapan mereka seperti jalan di hutan. Saudara, jalan di hutan jauh lebih sesuatu yang menantang. Mereka tidak tahu apa yang terjadi. Nah, pasti kalau jalan di hutan, pasti ada tujuan ya. Kenapa mereka jalan di hutan? Mungkin mereka harus menyelidiki tanaman tertentu. Atau mereka harus belajar tentang hutan tropis. Tapi yang namanya hutan, itu binatang buas, kapan saja bisa datang. Nah, coba Bapak Ibu bisa bayangkan mulai dari taman, kebun, hutan, itu menunjukkan sebuah challenge, sebuah tantangan yang anak-anak kita makin besar akan makin menghadapi sesuatu yang berbahaya kalau kita tidak melengkapi mereka. Bagaimana mereka bisa menghadapi bahaya itu? Kalau kita tidak melatih mereka, bagaimana mereka nanti siap? Di hutan mereka akan menghadapi peperangan quote-unquote. Jadi saudara, betapa anak-anak kita harus kita sadar. Enggak selamanya ada di taman. Kenapa disiplin itu menjadi penting? Karena disiplin adalah memberi batas. Jadi tentu ketika mereka ada di hutan, batas itu menjadi tambah nggak jelas.
Tapi waktu mereka kecil, mestinya batas itu jelas. Jadi bayangkan seperti seekor ikan. Dia ada di akuarium. Akuarium itu menjadi batas, menjadi boundaries. Kalau ikan bilang, enak ya jadi kucing, dia bisa hidup di luar daripada akuarium. Dan di situ berarti ikan dalam bahaya. Jadi ikan harus sadar, tempat yang aman itu adalah di dalam akuarium. Jadi kalau dia keluar dari akuarium, itu bahaya. Nah, saudara, waktu saya mau mengatakan mendisiplin anak mulai dari rumah, karena mulai dari rumahlah batas itu harus ada. Sekarang ini anak-anak hidup di luar batas. Anda mungkin mendengar gentle parenting, ya, ataupun mungkin positive parenting. Saudara, ada sebagian yang benar, tapi ada hal yang juga kurang tepat. Kenapa, saudara? Karena anak-anak kita memang harus kita sadari hidup di zaman yang dimana anak-anak kita itu rapuh. Anak-anak kita dengan kita lihat sekeliling, apalagi beberapa bulan terakhir, kasus bunuh diri meningkat. Dan yang lebih mengejutkan kita, baru-baru ini ada seorang anak yang membunuh papanya, neneknya, dan sebetulnya ibunya juga kena. Kok bisa? Yang kita pikir itu hanya ada di film-film. Atau mungkin itu ada terjadi di luar negeri. Tapi bagaimana itu terjadi pada anak-anak kita yang masih usia remaja? Kok tega melakukan itu? Ada apa nih? Kenapa dia keluar batas? Nah, saudara, kita tahu di dalam Kejadian pasal 2 ayat 16 sampai 17. Tuhan itu memberikan kita batas. Namun batas itu dilanggar. Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat, janganlah kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Saudara, waktu Tuhan memberikan batas, yaitu perintah, jangan kau makan buahnya. Jelas. Karena kalau dimakan buah itu, pasti mati. Ada konsekuensi. Nah, perintah itu perintah yang jelas. Konsekuensinya juga jelas. Tapi ternyata batas itu dilanggar. Kenapa, saudara? Karena manusia yang diberikan free will oleh Tuhan, punya kehendak bebas. Ada sesuatu yang mau dicapai. Sesuatu itu adalah aku ingin menjadi Allah. Aku mau seperti Allah. Saudara, manusia sadar dia sebagai ciptaan Tuhan yang terbatas, tidak akan pernah bisa jadi seperti Allah. Tapi waktu mendengar bujukan iblis, kalau kamu makan buah ini, kamu bisa jadi seperti Allah. Dan di situ manusia kemakan, lalu istilah saya kemakan, dengan tipuan daripada iblis. Jadi saudara, setelah manusia jatuh ke dalam dosa, jelas ini konsekuensinya. Tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Tidak ada seorang pun yang berakal budi. Tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Semua orang telah menyeleweng. Mereka semua tidak berguna. Tidak ada yang berbuat baik. Seorang pun tidak. Inilah akibat kejatuhan manusia. Jadi anak-anak kita nggak ada yang benar. Nggak ada yang baik. Nggak ada yang berguna. Nggak ada yang berakal budi, nggak ada yang mencari Allah. Ini akibat dosa.
Jadi kita harus tahu bahwa anak-anak kita ketika lahir ada di dalam natur dosa, natur pemberontakan, tidak mencintai kebajikan. Kenapa nggak usah kita ajarin yang jahat, mereka bisa jahat. Nggak usah disuruh melakukan yang berdosa, mereka bisa melakukan dosa. Karena ada bibit. Oleh karena itu, kenapa kita harus mendidik anak? Mendisiplin anak. Kalau tidak dididik, yang awalnya sudah melenceng, akan terus melenceng. Jadi waktu kita mendidik anak-anak kita, karena kita tahu nih, didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya. Dan jalan itu ada batas. Jalan itu bukan jalan yang mudah. Awalnya mungkin jalan setapak, lama-lama jalan di kebun, tapi lama-lama akan jalan di hutan. Jadi saudara, bagaimana anak-anak kita harus ajarkan sejak kecil? Jalan yang kau tempuh harus yang seperti apa? Kenapa waktu anak-anak umur 0 sampai 5 harus disiplin? Nggak bisa kita kasih mereka kebebasan. Mereka belum tahu bisa memilih mana yang benar, mana yang berguna, mana yang sehat. Jadi semua itu harus dibuat tracknya. Jadi saudara, di dalam 1 Petrus 1 ayat 14 sampai 16 mengatakan begini, hiduplah sebagai anak-anak yang taat. Dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu sama seperti Dia yang kudus. Yang telah memanggil kamu sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Saudara, kebodohan melekat pada hati orang muda. Dan itu yang tadi saya katakan natur dosa. Oleh karena itu tongkat didikan akan mengusir itu daripadanya. Jadi memang harus dididik anak-anak kita. Harus disiplin anak-anak kita. Untuk mengusir kebodohan itu. Dan tujuan daripada pendisiplinan, tujuan daripada pendidikan anak itu bukan supaya anak pintar. Bodoh di sini bukan bodoh stupid. Bodoh di sini adalah bodoh yang tegar tengkuk, foolishness. Kitab Amsal banyak bicara kebodohan. Dan begitu ngomong kebodohan tentu di dalam konteks tidak takut kepada Tuhan. Dan kebodohan itu yang membuat kita tidak kudus di hadapan Tuhan. Karena Tuhan mau kita kudus. Sebab akulah Tuhan Allahmu. Maka haruslah kamu kudus sebab aku ini kudus. Jadi memang Allah mau kita kudus. Supaya kita dapat melihat Allah. Karena tanpa kekudusan, tidak ada seorang pun yang dapat melihat Tuhan. Tidak ada seorang pun yang dapat melihat Allah. Jadi saudara, ada 3 hal yang kita akan perhatikan pada malam hari ini. Yang pertama adalah pengertian anak mengenai dirinya sendiri. Bagaimana anak pikir dia lebih tahu tentang dirinya. Jadi kalau saya mau ngomong ini tahu begitu ya. Amsal 26 ayat 5. Jawablah orang bebal menurut kebodohannya supaya jangan ia menganggap dirinya bijak. Jadi nganggap diri benar. Nganggap diri paling tahu. Jadi dia tidak perlu belajar. Ngotot. Yang kedua, kepercayaan anak terhadap dirinya sendiri. Saudara, bagaimana anak ini sok pede? Amsal 3 ayat 7. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak. Saudara, menganggap diri bijak. Sama saudara. Kalau di atas dikatakan dia sok tahu di dalam pengertian. Ini merasa diri benar. Bukan hanya sok tahu tapi sok benar ini.
Nganggap diri udah pasti benar. Sehingga yang ada apa? Tidak takut kepada Tuhan. Sehingga ketika dia tidak menjauhi kejahatan, karena dia pikir nggak mungkinlah saya jatuh. Maka dia dekat-dekat dengan dosa. Dia tidak hati-hati bahwa dirinya bisa tergelincir. Karena dia anggap dirinya sudah paling baik, paling benar. Yang ketiga, pengendalian anak terhadap dirinya. Jika engkau melihat orang yang menganggap dirinya bijak, harapan bagi orang bebal lebih banyak daripada bagi orang itu. Sama saudara di kitab Amsal. Jadi saudara, ini menganggap diri bijak. Ini menjadi isu. Jadi menganggap diri bijak tuh, menganggap diri lebih tahu, lebih benar, lebih pintar. Jadi saudara, ini sebetulnya menjadi kebodohan. Dan ya menganggap diri bijak, ya, menganggap diri sudah benar, menganggap diri baik, menganggap diri pintar. Saudara, 3 jenis masalah sumber dari anak menganggap dirinya bijak. Jadi kalau dia menganggap dirinya dia bijak, yang pertama dia bebas membuat keputusan yang terlalu dini. Jadi anak tuh masih kecil udah, ya terserah kamu silahkan pilih yang mana. Ya udah, kalau dia pilih ini toh keputusan dia. Saudara, anak belum mengenal konsekuensi, bagaimana dia dihadapkan kepada konsekuensi yang nantinya konsekuensi itu biasanya ditanggung oleh orang tua. Jadi kalau dia disuruh pilih makanan, kamu mau nggak makan ini atau itu? Oh, saya nggak mau makan ini, saya maunya itu. Ya terserah deh, nanti kalau nggak sehat ya udah. Saudara, kenapa kita nggak mau di dalam konteks yang nggak bisa, kamu harus makan ini nak. Nggak ada pilihan. Nah memang hal ini butuh ketegaan. Begitu saudara nggak tega, maka saudara akan membiarkan, akan mengizinkan anak-anak membuat keputusan yang terlalu dini. Saudara, saya melihat cucu saya generasi alfa. Mereka itu pintar sekali. Mungkin saya pikir lebih pintar daripada orang tua mereka waktu kecil. Sehingga saudara, kenapa kok ini bayi 1 tahun kok sudah tahu ya. Belum bisa ngomong tapi kok dia ngerti ya. Ini apa yang kita ucapkan, apa yang kita katakan, kok seolah-olah dia tahu. Saudara, kita menghadapi satu zaman di mana mungkin secara kognitif kita tidak perlu ragu. Tapi justru harus ragu terhadap hatinya. Hati anak-anak kita. Kita tidak mau hati yang bodoh. Secara kognisi tidak pintar, tapi hatinya bodoh. Perasaan fisik mereka, kenapa mereka, jadi bagaimana membunuh, punya keputusan, dan yang ketiga kebebasan verbal. Sudah anak-anak dianggap boleh ngomong apa saja. Bebas secara verbal. Kalau istilah saya mungkin kurang ajar. Memang saudara, tidak bisa dipungkiri. Sekarang ini anak-anak tuh seperti ngomong punya nada sendiri. Nada yang tinggi. Dia bebas mengatakan apa saja. Yang kita pikir ya sudahlah memang zamannya. Tapi saudara mau mendidik enggak? Enggak usah dimarahin, tapi dididik. Nah, tidak boleh mengatakan begitu. Di rumah ini tidak ada yang mengatakan seperti itu. Mari kita bicara baik-baik. Mari bicara dengan nada yang rendah. Tidak perlu dengan nada yang tinggi. Jadi kalau kebebasan ini saudara sudah terjadi, sudah dilakukan.
maka kita akan melihat makin bablas. Ini bebas yang keluar batas. Jadi waktu anak-anak punya kebebasan dalam membuat keputusan yang terlalu dini. Masalahnya bukan nggak boleh kasih pilihan sama anak. Tapi sekarang ini kayak terlalu banyak kasih mereka pilihan ya. Dulu tuh kita di rumah, waktu saya masih kecil, yang nggak ada pilihan mau makan yang ada di atas meja makan ya makan. Kalau kamu nggak mau makan ya nggak ada pilihan lain. Kalau sekarang anak-anak bisa GoFood, bisa mau pesan sendiri di luar, begitu banyak pilihan mau jajan di sekolah. Kalau dulu mungkin pilihan kita terbatas, kalau nggak ada uang kita mesti bawa dari rumah. Jadi saudara, ketika sekarang ini anak punya pilihan, kalau dia nggak mau minum susu, dia bisa punya makanan yang lain. Kalau ini nggak mau, ada lagi makanan yang lain. Saudara, seolah-olah mereka punya kebebasan. Kalau saya nggak mau begini, ya silakan orang tua yang menyesuaikan. Anak perlu mengembangkan kesadaran moral untuk dapat mengatur dirinya sendiri dalam proses membuat keputusan. Memang waktu kecil keputusan itu semua datangnya dari orang tua, bukan dari anak. Untuk kita mempersiapkan suatu hari ketika dia remaja, dia besar, keputusan itu boleh dia buat, tapi dia belajar sejak kecil bagaimana membuat keputusan. Seringkali ada orang tua juga bablas. Anaknya sudah SMP, sudah SMA, bajunya masih dipilihkan, anak itu les ini, les itu, harus keputusan orang tua. Bahkan nanti kuliah jurusannya apa orang tuanya yang memutuskan. Nah, saudara, anak waktu masih usia anak ya, belum dapat menangani kekuasaan yang dikaitkan dengan pengambilan keputusan. Karena apa? Setiap keputusan kan ada konsekuensi. Jadi dia nggak tahu nih, ketika konsekuensinya seperti apa, maka dia pikir, ya dia lakukan aja. Padahal dia belum punya loh kekuasaan itu. Kekuasaan di dalam memilih itu. Kekuasaan saya kasih quote unquote. Artinya ketika dia menggunakan kekuasaan itu, dia tahu persis bagaimana menggunakannya dengan tepat dan benar. Jadi kapan dia punya hak? Kapan dia tidak punya hak? Kayak anak-anak saudara. Ketika di dunia maya, dia bisa melakukan apapun, kata-kata begitu ya. Ini yang kadang-kadang kita pikir, bagaimana ya anak-anak ya, saudara, ada seorang anak remaja 15 atau 16 tahun. Dia pegang fotonya Presiden Jokowi waktu itu, lalu sambil menantang. Dan menantang, ayo kita duel lah kira-kira. Bahkan dia mengatakan, saya akan membunuh Pak Jokowi begitu ya. Saya pikir, ini kok bisa gitu ya. Walaupun ya dia katanya bercanda. Dia seperti kayak menjawab tantangan temennya. Berani nggak gitu. Jadi ketika dia kelihatannya mau hebat, mau berani, dianggap berani, dia melakukan itu. Jadi saudara, di tempat kami saudara ya, itu saya tinggal di Serpong, ada tol. Jadi tol itu kayak pagi-pagi gitu, ada truk yang lalu lalang. Itu bisa ada anak-anak membuat konten untuk memberhentikan truk di jalan tol. Ya, akibatnya ya tentu ada yang tertabrak, ada yang mati, ada yang setengah mati, setengah hidup. Sudah demi konten, kok nekat gitu. Memberhentikan truk. Itu di tengah jalan, di tol, dini hari. Ya kalau supirnya waspada. Kalau supirnya nggak ngeh. Dan jelas ini bukan salah supir juga. Hanya itu jalan tol.
di mana sebetulnya mobil-mobil disiapkan memang jalan terus, tidak berhenti. Tidak ada lampu merah di jalan tol. Jadi saudara, ketika ada kebebasan, ya, dan termasuk kebebasan fisik, memiliki kebebasan bergerak, ya, keluar tanpa batas. Misalnya pergi ke mall, ke bioskop tanpa izin, ya, mengendarai kendaraan belum ada SIM. Ya, badannya udah besar, bisalah dia bawa mobil. Bukan soal besar, bukan bisa mau mobil, tapi memang ada ketentuan membuat SIM di usia 17 tahun. Pasti ada pertimbangan kenapa umur 17 tahun baru boleh ada SIM. Atau pacaran sebelum waktunya. Anak-anak telah diajarkan. Kenapa mereka pacaran? Kenapa harus usia dewasa? Karena tujuan pacaran adalah untuk menikah. Dan bagaimana pacaran yang sehat? Film-film menunjukkan ya pacaran sambil mereka bisa tidur bersama. Bagaimana ya? Tapi itu film-film menawarkan sebuah pandangan. Nggak apa-apa kok kumpul kebo. Nggak apa-apa kok hidup bersama. Kalian kan berhak coba dulu. Daripada setelah menikah nanti ribet, malah mau cerai dan sebagainya. Jadi saudara, kebebasan verbal juga dalam komunikasi anak terhadap orang tua. Mestinya minta izin bukan ngasih tahu. Harus bicara sopan, bukan dengan membentak-bentak orang tua. Dan herannya ketika orang tua dibentak, nggak apa-apa gitu buat orang tuanya. Lalu kemudian tidak berargumentasi. Dia bertanya boleh, tapi tidak mempertanyakan. Jadi saudara, ketika kita melihat hal ini, ada kebebasan membuat keputusan. Kebebasan untuk secara fisik, juga secara verbal. Dia tidak kasih alasan untuk, maksudnya anak terhadap orang tua. Atau kasih alasan. Jawab. Iya. Jadi jangan bebas diri, kebebasan. Jadi anak tanggung jawab, kendalikan diri, dan itu perlu perlahan-lahan. Jadi ini kayak corong Bapak Ibu. Jadi membesarkan anak tuh harusnya dari dalam corong. Jadi corongnya kecil, ya kebebasannya juga kecil. Ya. Sehingga ketika kebebasannya kecil, ya, kendalinya kecil, maka tanggung jawabnya juga masih kecil. Tapi kalau kebebasan makin lama makin besar, tanggung jawabnya juga harus makin besar. Kendali diri anak juga harus makin besar. Jadi memperbolehkan perilaku yang harusnya sesuai. Nah ini kalau luar corong, artinya nggak sesuai. Jadi bisa bebas, bablas, namanya juga di luar corong ya. Corong itu kan saya anggap sebagai batasan. Jadi anak-anak juga punya ketagihan memilih. Secara emosional tidak mampu menanggulangi situasi. Ketika tidak ada pilihan yang disodorkan kepadanya. Begitu dia nggak ada pilihan, dia marah. Begitu nggak ada pilihan, ini menjadi keharusan, dia harus taat. Wah, dia ngamuk. Kenapa? Karena terbiasa dia punya pilihan. Dia terbiasa untuk bisa say no. Untuk tidak taat. Jadi saudara, dia tidak dapat menaati apa yang menjadi keharusan. Dan anak-anak dibesarkan dalam disiplin di mana ada perintah dan pasti ada larangan. Perintah harus diikuti, larangan nggak boleh diikuti. Tapi buat dia, kenapa nggak boleh aku begini? Mama begitu, papa begitu. Instruksi, kalau aku nggak mau apa? Waduh,
Ini kalau anak-anak punya ketagihan memilih, berarti dia terbiasa mengambil keputusan bagi dirinya sendiri. Kalau udah kayak gitu, saudara, malah perasaannya tuh hancur loh kalau keinginannya nggak terkabul. Karena terbiasa keinginan itu pasti terlaksana. Ini ketika orang tua menganggap bahwa ya sudah, kasihan. Kalau dia nangis, kalau dia frustrasi, ya sudah, kali ini aja, wow, kali ini. Ya berikutnya dia akan bilang, kenapa yang dulu boleh, kenapa sekarang nggak boleh? Jadi saudara, mari kita harus masuk ke dalam corong. Jadi mendidik anak ke dalam corong yaitu jika anak tidak dapat mengatasi dirinya, ketika tidak diberi pilihan, maka saatnya untuk menyingkirkan semua pilihan. Hanya ada satu, yaitu kamu harus pilih ini. Nggak ada pilihan lain. Lalu dia bilang, saya nggak mau. Ya silahkan. Pilihannya cuma satu, yaitu kamu taat. Nggak ada pilihan untuk tidak taat. Jadi makanya jangan dikasih pilihan. Jika anak dapat mengatasi dirinya, kalau dia dikasih pilihan, nah dia siap ditawarkan dengan berbagai pilihan. Karena apa? Karena kalau dia mengatasi dirinya ketika dia tidak punya pilihan, artinya buat dia nggak apa-apa taat, nggak apa-apa, dia oke kok, nurut aja. Nah, dia boleh ditawarkan. Kalau yang ini konsekuensinya ini, kalau yang ini konsekuensinya itu. Jadi berarti dia siap membuat keputusan bagi dirinya sendiri. Jadi saudara, kebebasan datang secara bertahap. Tadi ya saudara ya, batas. Kan kita ngomong disiplin tuh ngomong batas, boundaries. Kebebasan datang secara bertahap. Semakin menunjukkan perilaku bertanggung jawab sesuai dengan perkembangan usia, kebebasan boleh makin ditingkatkan. Jadi saya coba membayangkan dalam begini, saudara. Tahap disiplin 0-5 tahun itu seperti jarum jam pukul 6. Garis lurus. Ya, pukul 6 vertikal. Jadi kalau vertikal ya dari atas ke bawah. Nggak ada, saudara, ini memang menjadi satu fenomena bahwa ya anak memang pilihannya cuma satu, nurut aja. Tapi di atas itu usia 6-12 udah masuk fase training. Jarum jamnya bergerak jadi pukul 7:05. 7:05 saudara masih dekat ke vertikal, masih jauh ke horizontal. Tapi nanti SMP SMA fase coaching. Sebagai coach, pola relasinya sudah jam 8:10. Nanti, waktu fase persahabatan, sudah horizontal, jam 9:15. Nah, di dalam fase persahabatan ini, saudara, sebetulnya sudah setara kita dan anak udah siap memasuki usia dewasa. Jadi hubungan orang tua dan anak dewasa adalah hubungan yang horizontal. Jadi saudara, blueprint dalam membesarkan anak, saya coba membayangkan yang tadi ya, keempat fase 0-5 fase disiplin, 6-12 fase training, 13-18 fase coaching, di atas 18 fase persahabatan. Ya, saudara, waktu anak-anak dari usia 0-18 tahun, otoritas makin lama makin turun. Tapi yang makin naik adalah pengaruh. Nah, saudara, otoritas dan pengaruh berjumpa di satu titik, yaitu titik umur 12 tahun, yaitu fase transisi. Ada fase perubahan mulai remaja. Anak nggak bisa lagi untuk ngotot kepada anak. Jadi bagaimana 0-12 Anda menggembalakan sampai mereka hati. Pasal 13 ayat 24 menghajar dia pada waktunya. Sudah menghajar.
Kan bagaimana kita harus menghukum, menghajar. Saudara ingat ya, menghajar, di dalam hajaran ada ajaran. Saudara harus bisa belajar di dalam ketika saudara menghajar. Kalau Ibrani 12, karena orang yang dikasihinya, ia menyesal orang yang diakuinya sebagai anak. Dan ayat 11 mengatakan memang tiap-tiap ganjaran pada waktu ia diberikan tidak mendatangkan sukacita, tapi duka cita. Nggak ada disiplin tuh membuat orang sukacita ya, duka cita. Tapi ingat, duka cita ini menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih oleh. Dan inilah ganjaran Alkitabiah. Jadi buah kebenaran nggak apa-apa duka cita. Nangis, dia kecewa. Tapi ingat, ganjaran ini justru meraih goal yang lebih besar, yaitu Christ likeness, membentuk karakter seperti Kristus. Jadi di dalam hajaran, itu di dalam kata menghajar itu disiplin ya, saudara. Justru dasar daripada disiplin karena mengasihi si anak. Saudara, ini ada ibu dari John Wesley dan Charles Wesley, punya 19 anak, memang tidak semuanya hidup. Sangat terkenal dengan 16 peraturan. Ya, Susanna Wesley, ibunya, kita tahu bagaimana anak-anaknya bisa berhasil, bisa sukses. John dan Charles dipakai oleh Tuhan. Karena ada seorang ibu yang mau bikin batasan. Di dalam bukunya yang terkenal 16 House Rules. Jadi ada batasan-batasan, saudara. Ya. Jadi ya bagaimana ya dia harus membesarkan belasan anak kalau nggak pakai peraturan. Jadi anak mesti udah masuk tempat tidur jam 8. Ini zaman dulu ya, sebelum abad 19, saudara ya, di pertengahan. Jadi wah, mereka harus bisa makan di waktu yang tepat, karena kalau di luar itu ya nggak bisa. Jadi mereka lapar begitu, dan mereka bisa makan obat tanpa mengeluh, ya. Jadi memang hal-hal ini, saudara, yang kalau kita lihat bagi Susanna, kenapa disiplin itu penting sekali. Dan kita melihat prinsipnya. Hal pertama yang harus dilakukan dalam mendisiplin anak, katanya, menaklukkan keinginan mereka. Menaklukkan keinginan anak. Nah, di sini, saudara, batasan itu adanya di dalam willingness. Membawa mereka kepada ketaatan. Bagaimana ya mereka taat tuh nggak menjadi sedih, nggak menjadi kalah gitu. Tapi mencintai ketaatan. Kenapa? Keinginannya yang ditundukkan. Ditaklukkan. Jadi katakan menundukkan keinginan harus dilakukan sesegera mungkin. Semakin cepat semakin baik. Kenapa anak mesti ditundukkan? Karena jika koreksi sikap diabaikan beberapa saat saja, maka anak-anak langsung membentuk pola keras kepala dan egois. Lalu kita nggak kasih batasan yang jelas, anak bisa keras kepala, stubborn, dan egois. Sikap ini nggak akan pernah bisa dikalahkan tanpa kekerasan yang menyakitkan. Jadi ketika dia harus ibaratnya ngalah gitu, untuk dia bisa belajar taat. Jadi jangan orang tua yang ngalah. Karena kalau anak nggak bisa ngalah, sesuatu yang jauh lebih keras, jauh lebih menyakitkan, baik bagi orang tua maupun bagi anak, akan dialami untuk menghancurkan kekerasan hatinya, kekerasan kepalanya. Jadi saudara, jika keinginan sang anak telah sepenuhnya ditundukkan, diganti dengan rasa hormat dan segan pada orang tua, maka ini akan menyelamatkan anak dari tindakan kebodohan dan kecerobohan. Tadi kita udah bicara ya, kebodohan di sini bukan kebodohan secara kognitif, tapi bodoh secara hati. Bodoh, ceroboh, saudara.
Jadi Susanna Wesley mengatakan, the child that never learns to obey his parents, anak yang nggak pernah belajar taat sama orang tuanya di rumah, nggak akan pernah bisa taat dengan orang di luar rumah. Kalau sama orang rumah aja dia nggak taat, bagaimana dia bisa taat kepada gurunya? Bagaimana dia bisa taat kepada pimpinannya, kepada gerejanya? Jadi ini katakan West, I learn more about Christianity. Saya belajar lebih banyak tentang Kristen dari mama saya. Mamanya, saudara, yang bikin 16 peraturan. Sangat sederhana. Susanna Wesley tidak sekolah. Dia anak pendeta. Zaman dia belum ada sekolah, apalagi untuk anak perempuan. Tapi dia mau belajar. Dia belajar berbagai bahasa. Dia belajar Alkitab. Saudara, maka dikatakan, I learn more about Christianity from my mother than from all the theologians in England. Saya belajar kekristenan justru dari mama saya, bukan dari para teolog di Inggris. Saudara, mendisiplin harus mulai dari rumah. Ya, mari kita akan interaksi dengan tanya jawab. Baik, terima kasih Bu Salot. Dan tiba saja kita akan berinteraksi melalui tanya jawab. Bagi Bapak Ibu yang memiliki pertanyaan bisa langsung bertanya. Dipersilakan. Selamat malam Ibu Charlotte. Selamat malam Bu Eti. Iya, saya mau tanya, anak itu merasa tidak adil gitu. Dan mereka selalu bilang, wah itu tidak adil kalau kita iniin. Nah, bagaimana kita caranya mengatasi jika anak merasa seperti itu, Bu? Bapak Ibu, adil itu ini bicara soal justice, bukan fairness. Emang nggak ada yang fair. Fair itu kan kesetaraan ya. Gimana bisa setara antara kakak dan adik? Yang nggak bisa setara, uang kakaknya lebih besar, kebutuhan lebih banyak. Jadi mungkin uang jajannya lebih besar atau kebebasannya lebih besar. Lalu si adik bilang, kenapa kakak boleh begini, kenapa aku tidak boleh? Hanya mengatakan, kalau kamu udah seperti seusia kakak ya pasti boleh. Karena kamu belum seusia kakak. Jadi memang tidak pernah akan bisa setara. Tapi keadilan, itu kan justice itu dasarnya daripada kebenaran ya. Jadi memang keadilan dan kebenaran itu mesti selaras. Jadi kalau kamu merasa tidak adil misalnya, anak bilang, mama tidak sayang aku, mama sayangnya dede. Nah, berarti kita yang mesti ya bertobat gitu ya. Kenapa bisa kamu tidak dirasa sayang? Jadi waktu marakan, apakah adil setara? Atau memang adil yang artinya kenapa aku dibedakan dalam konteks? Misalnya kalau mereka ya mesti bisa sama-sama dididik, sama-sama disekolahkan, sama-sama disayang, sama-sama dikasih makan. Nah, itu baru masuknya konteks keadilan ya. Karena seringkali kan orang tua ada yang lebih sayang kepada yang adik. Si kakak ini yang terus-menerus harus disuruh ngalah sama adiknya. Atau memang orang tua bilang, ya kalau saya mau lebih sayang si adik, kenapa enggak? Kan dia lebih manis, lebih nurut. Nah, ini yang sebetulnya bisa dirasa oleh anak juga nggak adil. Dan waktu anak berasa nggak adil, ya memang benar orang tuanya nggak adil.
Sebetulnya kita ya manusia berdosa bisa nggak sih adil? Ya memang nggak bisa. Tapi minimal motif kita harus selidiki. Kita nggak boleh kita menyayangi yang satu membenci adiknya atau kakaknya, ya. Karena kan sama-sama anak. Dia sama-sama. Ya, anak yang bungsu anak kita, anak sulung juga anak kita gitu kan. Kita paham nggak Bu? Jadi dia teriak ketidakadilan tuh dari mana? Adil yang justice atau adil yang fairness? Paham Bu. Satu lagi Bu ya, kalau dia merasa mungkin secara pergaulan ya dengan teman-temannya atau di lingkungan sekolah atau di lingkungan dia les gitu ya. Kalau dia umpama merasa selalu kalau dia merasa apa namanya tidak, kenapa ya kok mereka selalu memperlakukan aku tuh seperti ini ya, seperti itu, merasa di antara itu kadang mungkin gimana ya menjelaskannya ya? Nah, kasih saya contoh peristiwa aja, contoh. Contohnya seumpama dia menjawab suatu pertanyaan di kelas seperti itu. Kalau dia yang menjawab, dia merasa kok aku mungkin kelamaan bicara, jadi tidak diperhatikan, merasa seperti itu. Tapi kalau yang lain selalu diperhatikan. Nah itu. Kedua, kalau dia salah bicara, merasa selalu kok aku selalu diadukan ya. Kalau aku salah bicara seperti itu. Oke. Selalu merasa bahwa seperti dia melakukan kesalahan selalu harus dicatat seperti itu. Ini ya, saya coba memahami ya Bu. Ini kan perasaan dia. Apakah ada buktinya? Begitu. Jadi misalnya dia bicara 3 menit. Temannya 3 menit, tapi dia ditegur. Nah, ketika dia merasa ada yang tidak adil, padahal sama, konteksnya sama ya. Ini kan bukan soal, kan sama-sama murid. Yang satu boleh bicara 3 menit, yang satu hanya boleh bicara 1 menit. Dia boleh bertanya. Kenapa saya bicara 3 menit? Tidak boleh, saya hanya 1 menit. Nah, ketika dia tidak paham, dia boleh bertanya. Jadi bukan cuma perasaan. Karena jangan-jangan dia cuma perasaan aja. Loh, saya itu baru ngomong loh ya. Loh, tapi kamu baru ngomong ternyata sudah 3 menit. Nah, jadi dia harus apa ya? Sesuai dengan fakta. Karena kalau dia sudah asumsi, lalu dia membangun persepsi, dan lama-lama dia interpretasi sendiri. Nah, ini kan ya tidak benar ya, membangun asumsi yang tidak tepat. Jadi ajak anak untuk, oh kalau aku yang salah aja dicatat. Nah sekarang memang betul salah nggak? Tapi satu dia salah nggak dicatat. Mungkin aja gurunya nggak tahu. Tapi yang penting memang kamu salah dan itu dicatat kan. Dan itu memang nggak apa-apa gitu. Dia tuh merasa maksudnya gini, kenapa temennya bisa bebas dari hukuman mungkin loh. Nah ini balik lagi soal setara. Nah kalau kamu salah nggak dihukum, wah ya mama rugi. Berarti kamu dididik. Bersyukur kamu salah, kamu dihukum, artinya kamu dididik, dikasih konsekuensi. Jadi sambil kita membesarkan hatinya ya. Saya nggak tahu ini kan anak-anak tuh bisa cari perhatian, bisa juga dia apa ya melihat dari sudut pandang dia. Jadi belum tentu akurat, tepat, ya. Kira-kira gitu Bu. Jadi bisa aja kan ketika orang tuh minder, maka segala sesuatu yang dilihatnya kan juga berbeda jadinya ya. Ya. Iya betul. Terima kasih Bu pencerahannya. Iya.
Mungkin ada lagi? Silakan. Ibu mau tanya lagi kalau tidak ada yang tanya. Sekarang kan anak mulai SMP ya, mulai meningkat ke remaja gitu ya. Kita sebagai orang tua kan juga ada rasa takutnya. Nah, gimana caranya supaya kita bisa mengikuti jalan pikirannya mereka, juga bisa mengawasi bagaimana pergaulannya mereka, sama supaya dia tuh bisa berpikir lebih bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri sama lingkungannya. Mungkin bisa dikasih tipnya mungkin, Bu? Gimana? Iya, terima kasih. Bu Eti, tadi saya sudah memberi gambaran kalau anak masih usia 0 sampai 12 tahun, berarti jarum jam pukul 6 sama 7:05. Tapi begitu dia sudah SMP, jarum jam bergerak ke 8:10. Dan lama-lama jam 9:10, yang artinya harus ada di dalam horizontal posisinya. Jadi kita udah nggak bisa lagi yang namanya nguntitin, ngecek, kita sidak gitu ya, atau ya cobalah tangkap basah anak. Wah, kalau kayak gitu hanya bikin anak sakit hati. Sudah, bagaimana anak bisa terbuka tanpa kita perlu pengawasan? Tanpa kita perlu, wah ini saya mau tahu ya, saya buka handphonenya dia ya, tadi dia ngomong apa ya. Karena apa? Relasi ya saudara, harus dibangun di atas trust. Kalau saudara tidak bisa trust dengan anak, maka anak juga tidak akan trust dengan dirinya. Semakin kita mau korek-korek lah istilahnya ya. Ya anak-anak semakin akan tutup rapat. Dia tidak mau terbuka. Nah, jadi apa saran saya? Bangun relasi. Sehingga dia percaya orang tuanya, sekalipun dia tahu nih orang tuanya pasti marah misalnya ya. Tapi dia percaya orang tuanya sayang dia. Jadi kalau marah pun marah karena sayang. Tapi sejauh mana anak percaya kita? Dan anak-anak bilangnya nanti mama marah. Kenapa? Karena yang dia tahu mamanya itu pasti marah. Nah, jadi dalam hal ini, ayo kita orang tua belajar percaya kepada anak. Dan waktu anak kita percaya, saya yakin kok dia pasti akan ngomong, dia pasti akan cerita, dia pasti akan terbuka. Nah, harus dimulai dengan kita yang terlebih dulu terbuka kepada anak-anak kita. Ya. Terbuka untuk mereka belajar. Oh, ini loh yang namanya terbuka. Terbuka untuk apa? Oh, hal yang baik itu sudah pasti. Tapi untuk hal yang kita gagal, hal buruk, vulnerable-nya kita, nggak apa-apa. Karena itu latihan untuk mereka juga ketika anak-anak vulnerable, lemah, gagal, itu anak-anak juga bisa terbuka dengan kita. Iya. Ayo bangun relasi, ya, Bu Eti. Sendirinya tanpa dimata-matai, tanpa kita jadi polisi, ya. Tapi anak menganggap kita teman, sahabat yang dia percaya. Kira-kira itu, Bu Eti? Iya, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Salot. Ini ada pertanyaan di kolom chat. Atas nama ini Ibu ya, Ibu Mega Dengwu. Jadi pertanyaan bunyi seperti ini. Jika ada dua anak yang sering iri hati, Bu, rebutan dan lain-lain, nah, sebaiknya mendidiknya. Misal, kalau mau mandi rebutan dulu.
rebutan duluan maksudnya. Atau kalau diberi sesuatu, misal dibagi bakmi, suka iri, merasa mendapatkan lebih sedikit. Mohon penjelasannya, Bu. Anak-anak berkompetisi seperti itu. Apakah selama ini dilombakan? Apakah selama ini dibandingkan? Apakah selama ini dipertandingkan? Sehingga ketika anak buat mandi aja, saya harus duluan. Karena duluan itu menjadi lebih hebat. Kalau makan lebih banyak, berarti ya saya yang lebih daripada adik atau kakak saya. Sehingga nggak ada kepedulian. Kita melihat saudara kandung menjadi pesaing. Tapi dari mana itu dimulai? Nah, jadi saudara, ayo sekarang ketika anak-anak kita sudah bertanding sedemikian rupa, kita jelaskan. Buat mama, kalau rumah ini jadi arena pertandingan, maka kita akan menjadi lelah terus-menerus. Karena kita anggap kita hebat kalau kita menang. Dan kalau ada yang menang, berarti ada yang kalah. Bagi mama, sekarang kalau kita bisa peduli dengan saudara kita yang lain, justru itu yang menang. Tunjukkan sejauh mana kepedulian. Kenapa tuh sikap kompetitif bisa ada? Itu kan yang artinya ketika dia nggak mau ngalah kan. Karena kalau dia ngalah tuh jadi kalah gitu loh. Padahal kan nggak apa-apa ya ngalah ya. Mandi, ya kasih aja kalau memang itu giliran dia. Nah, latih anak tentu ketika misalnya gantian. Ya, jadi hari ini kamu mandi jam segini. Besok adiknya yang jam segini. Bisa dilatih begitu atas dasar kesepakatan. Tapi kan nggak semua juga bisa dibuat seperti itu. Jadi sebetulnya lebih penting bagaimana punya hati yang peduli satu dengan yang lain. Itu dasar dari persaudaraan. Bagaimana ya nanti anak-anak kita besar? Mungkin ada yang satu diberi kekayaan. Ada yang satu nanti menikah. Yang satu nggak menikah. Ya masa nanti jadi bersaing. Atau nanti yang satu ngejek yang satu, kan nggak begitu. Ya justru yang satu harus saling menutupi. Kalau satu yang kaya, ya berarti menolong yang lebih miskin misalnya gitu ya, yang lebih berkekurangan. Nggak usah yang kaya merasa, wah kamu nggak mau kerja sih, kamu malah, kamu jauh nih dari Tuhan, maka nggak dikasih rezeki. Wah macem-macem. Boro-boro dia bisa empati sama saudaranya. Dengan, oh iya saya tahu kenapa saya diberkati, berarti saya yang harus memberkati saudara saya. Dimulai dari rumah, ayo. Jangan kita anggap harus mereka bersaing supaya punya semangat kompetitif. Ya, kan tidak mengajarkan kompetitif. Kita berkompetisi itu dengan diri kita. Saya yang hari ini lebih baik dari saya yang kemarin. Saya yang besok lebih baik daripada saya yang hari ini. Jadi bukan berkompetisi dengan orang lain. Ya, dengan orang lain kita harus berkolaborasi. Ya, kecuali memang kompetisi itu ya di arena. Di arena ya memang namanya juga lomba. Jadi siapa yang paling cepat, siapa yang paling tinggi, siapa yang paling kuat gitu ya. Memang lomba kan. Dan kalah nggak apa-apa, artinya harus latihan lagi. Tapi jangan dilombakan untuk sesuatu yang ini yang dapat nilai lebih tinggi. Wah, kamu lebih pintar, lebih hebat, mama lebih sayang. Wah, disitulah sudah mulai. Adanya persaingan saudara kandung, dan itu akan mengerikan Bapak Ibu. Ya, saudara kandung nggak dilihat sebagai saudara, tapi dilihatnya sebagai musuh. Pesaing yang harus dikalahkan supaya saya menang. Ayo Bapak Ibu ya, wake up call. Silakan Pak Yohan. Oke, ada pertanyaan dari Bu Imelda. Selamat malam, saya mau tanya, bagaimana mendisiplinkan anak yang usianya 19 tahun, Bu?
Jadi dipersempit lagi dalam hal bangun tidur semaunya. 19 Disiplin tahun. itu mulai 0 sampai 5 tahun. Jadi kalau udah 19 tahun, jarum jamnya sudah 9:15. Jarum jamnya sudah rata, horizontal. Jadi sekarang udah nggak bisa lagi maksa dia. Bangun jam segini nggak bisa. Udah kira-kira begini. Kan kalau dia sendiri bangun telat, ya dia sendiri yang telat. Ya udah, jadi dia yang ketemu konsekuensinya. Paling kita hanya bantu apa yang perlu dibantu. Jadi apakah kita membantu dengan, kalau dia minta, "Ma tolong ya nanti bangunin saya jam segini," mungkin karena dia terlalu lelah, takut dia nggak kebangun, ya walaupun kita bilang, "Ini mama kasih alarm, mama belikan waker," misalnya, atau apa. Jadi kita sifatnya hanya bisa support. Kalau anak umur 19 tahun. Karena pilihan kita mau berantem sama dia, atau kita menangin hatinya. Karena udah lewat masanya. Yang mesti masa disiplin tuh 0 sampai 5 tahun itu. Ya. Jadi sekarang jangan dikembalikan 19 tahun, kayak dia umur 5 tahun. Maka yang ada peperangan nantinya. Begitu Pak Yohan. Baik, terima kasih Bu Salon. Ada pertanyaan lagi dari Bu Masya ya. Apakah baik mendisiplinkan anak 3 tahun dengan cara dipukul? Ataukah ada cara lain jika sudah dibilang dengan nada rendah dan tegas tetapi tidak mau dengar? Anak masih umur 3 tahun. Dikasih nada tegas nggak mau dengar. Dikasih peringatan mungkin nggak mau dengar. Ya mungkin dia belum ngerti. Namanya juga baru 3 tahun. Jadi misalnya disuruh berhenti. Misalnya dia main air lah di kamar mandi. Ya tinggal diangkat. Orang umur 3 tahun paling berapa kilo. Diangkat. Nah dia meronta-ronta toh, marah toh. Ya kita bilang nggak bisa, memang harus stop. Udah selesai mandinya. Nggak usah marah. Saya itu begini ya Bapak Ibu ya, mungkin sekian puluh tahun yang lalu pukul itu menjadi sesuatu yang lumrah ya. Tapi sekarang tuh pukul tuh kayaknya jarang ya anak dipukul. Jadi udah beda zaman. Kalau kita dulu dipukul sama orang tua nggak apa-apa. Karena kita lihat tetangga kita juga dipukul. Metode yang kita anggap ya satu-satunya lah orang tua kalau marah pasti pukul gitu ya. Jadi kita bisa menerima. Tapi anak sekarang kan dia dipukul, temennya nggak ada yang dipukul. Dan buat dia, ya kenapa saya dipukul? Nah jadi ini mumpung 3 tahun yang ada tegas aja. Dia main, nggak mau beresin. Ya kita bilang, kalau mama yang beresin berarti mainannya mama taruh. 1 minggu berarti kamu nggak bisa main. Kecuali kamu yang beresin mainannya. Kamu beresin mainannya, kamu bisa main. Atau kita tunggu sampai dia beresin. Jadi memang namanya nih fase 0 sampai 5 tuh kayak lagi set up gitu ya. Jadi kayak lagi setting boundaries. Jadi ya memang capek sih. Capek. Tapi kelelahan kita kayaknya bisa dibayar kok. Terbayar. Nanti kalau anak tuh udah nurut, gampang banget. Dia udah tahu lah, habis main pasti beresin. Dia udah tahu mandi nggak boleh lama-lama. Dia udah tahu. Ya kita nggak usah teriak-teriak lagi nanti. Tapi waktu umur 3 tahun, 4 tahun lagi masa-masanya dia berontak, masa-masa apa dia push the limit ya. Dia sampai wah gitu ya. Nah kita mesti tahan tuh di situ. Tahan. Ya. Ya, dia harus tahu kita punya otoritas. Karena ngomong disiplin ya ngomong otoritas. Jadi otoritasnya harus dipakai. Nggak usah dengan pukulan. Pukulan kan artinya otoritasnya kita kasih ke pukulan. Jadi dia takutnya sama pukulan, bukan takutnya sama kita.
Nah, otoritas itu harus di dalam diri si orang tua itu, bukan di pukulan. Jadi anak jangan takut sama pukulannya, dia mesti takutnya sama kita gitu ya. Gitu ya, Pak Yohan. Mudah-mudahan paham. Siap, Bu. Masih ada pertanyaan lagi, sebentar. Ini dari Bu Stefani. Selamat malam, Bu. Izin bertanya, bagaimana jika anak remaja usia 15 tahun, tetapi mereka masih belum terlihat bertanggung jawab saat diberikan kebebasan dan mengerti konsekuensinya? Apakah bentuk disiplin kita sebagai orang tua bisa ubah kembali ke fase training? Iya, artinya begini. Kan ini ada di umur 15, berarti di fase coach. Jadi misalnya, saya kasih contoh, suruh pulang jam 9. Lalu dia baru pulang jam 10 malam. Ya kita ajak bicara lah. Kenapa kamu jam 10? Ya tadi lupa lihat jam. Jadi ketika tadi kan dia tidak bertanggung jawab gitu ya Pak Yohan maksudnya ya? Betul, Bu. Ya. Jadi diberikan kebebasan tapi tidak bertanggung jawab dan tidak mengerti. Misalnya kita kasih uang, ya kita pikir bisa cukup 1 minggu, ternyata 3 hari. Ya sudah 3 hari lagi dia ke sekolah ya, dia bawa makanan dari rumah, gitu. Jadi kita mengajarkan mereka juga siap untuk gagal. Tapi waktu gagal itu boleh nggak dididik gitu loh. Nah, tapi jangan dimarahin. Wah, kalau begitu mama nggak bisa percaya lagi. Nggak usah lagi kasih uang jajan. Nanti kamu ini. Atau misalnya, kamu ternyata pulang jam 10. Udah, nggak boleh pergi lagi. Mama udah nggak percaya lagi. Nah, itu kan akhirnya membuat relasi rusak. Dia udah nggak mau lagi. Dia malah tambah memberontak. Jadi ini udah umur 15 tahun justru ajak bicara. Kamu tahu nggak sih kenapa nih mama minta kamu pulang jam 9? Kenapa nih mama kasih aturan begini? Nah sebelum dia melakukan ya kita ajak bicara, kamu sanggup nggak? Konsekuensinya ini loh. Nah kalau ketika dia sengaja ya konsekuensinya mesti tetap dipikul sama dia, dikasih gitu. Maksudnya dia yang menanggung konsekuensi itu, yang tetap mesti tega. Aduh, mama udah kasih tahu kamu. Ya kalau bisa konsekuensinya kan konsekuensi yang karena pilihan ya. Karena pilihan, itu pilihan kamu. Ya nak, tapi ya mama tetap mendampingi. Supaya apa? Supaya kamu belajar bahwa di dalam hidup tuh segala ada konsekuensinya. Nah, ketika dia nggak tanggung jawab, jangan-jangan selama ini kita yang pikul konsekuensinya. Jadi buat dia seenaknya aja. Dia melakukan. Toh, nanti juga yang menanggung adalah orang tua saya. Begitu. Ya. Silakan Pak Yohan. Baik. Bu, kita udahan sampai jam 8 ya. Jam 8 di sini. Iya. Ya. Jadi ini ada 2 pertanyaan lagi, Bu. Satu dari Bu Theodora. Salam Ibu, apa yang kita lakukan jika anak remaja yang sering berbicara, misalnya, buset, waduh, soalnya banyak banget anjir, gitu. Seolah-olah kata itu biasa dan wajar, sedangkan menurut saya kata-kata itu ada termasuk kata yang sia-sia dan berbentuk keluhan. Apakah hal ini wajar dan diizinkan atau sebaiknya kita luruskan? Terima kasih, Bu. Iya, ini ketika anak ngomong buset, itu kalau kita harus membacanya gini, waduh, wow gitu ya. Jadi enggak separah yang kita duga sebetulnya. Jadi ketika misalnya anjir gitu ya, ya itu kayak buat dia tuh karena semua mengatakan begitu. Nah, jadi tantangannya gini. Gimana kalau kamu yang bikin trendsetter buat teman-teman? Ini kan anak udah remaja ya.
Jadi kami di sekolah kami pernah bikin bahwa ayo kamu lakukan menjadi trendsetter. Trendsetter itu berarti dari kebiasaan ubah. Nah, jadi gimana tuh mengubah? Kan mengubah yang dari buruk ke baik itu lebih sulit ya. Jadi itu jadi challenge. Nah, rupanya anak-anak tuh kepikir, nah kalau itu kebiasaan, nah yang ngomong kata anjir, yang ngomong kata nggak benar gitu ya. Itu nanti mereka harus masukin tuh koin, entah 500, entah 1000 gitu ya. Untuk kayak denda gitu. Untuk apa? Pengingat. Saya juga surprise dengan proyek-proyek seperti itu. Jadi jangan dimarahin, tapi itu kan karena dibangun kebiasaan. Misalnya, kita sering misalnya mengatakan, aduh gila banget gitu. Itu padahal kata gila banget tuh hanya untuk menunjukkan wow gitu ya, extraordinary gitu. Tapi kan yang karena lingkungan kita dengan ngomong gila banget. Nah, jadi kita tuh sebetulnya kayak gilanya jadi bukan gila yang orang gila gitu. Jadi punya pemahaman yang tidak sedemikian itu. Kecuali misalnya memang, karena kata-kata itu kan ada di dalam vocabulary ya. Berarti yang kita dengar ya. Yang kita dengar kita simpan di memori dan yang kita ucapkan. Dan waktu kita mengucapkan itu yang sebetulnya yang kata-kata yang dianggap biasa begitu. Nah terbiasa, tinggal kita ubah kebiasaan itu. Jadi kalau di dalam keluarga kita nggak mau ada kata-kata seperti itu, berarti kita bilang, gimana nih sekarang kita di keluarga? Kita nggak mau ya ada kata-kata itu. Gimana kita bikin games yuk? Jadi kalau mengeluarkan kata-kata itu, nah apa yang dicabut gitu. Ini supaya maksudnya mengingatkan. Ya atau setiap kali saya menggunakan kata-kata itu, coba saya akan cari kata-kata baiknya. Gitu. Ya, jadi untuk mengubah. Kan memang nggak bisa hilang, kecuali ya berubah gitu. Maksudnya mesti ada substitute, pengganti dari kata-kata itu. Ya. Jadi memang kan semua yang kita ngomong itu dari yang kita pikirkan. Jadi makanya kenapa pikirkan yang baik, yang benar, yang suci, yang adil, yang sedap didengar. Itu semua pikirkan yang mulia. Nah jadi ya sekarang kayak air kotor. Air kotor gimana nih? Kita nggak bisa tuang air kotornya. Berarti kita masukin air bersih. Sampai dari yang tadinya lama-lama keruh sampai jadi bening. Gitu. Mesti dimasukin kata-kata yang baiknya. Ya. Kira-kira itu Pak Yunan. Next. Pertanyaan Bu. Iya. Dengan Bu Mega, bagaimana cara mengajarkan anak bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri? Seperti sekarang, misalnya anak sekolah, di mana menurut saya belajar adalah tugas dan tanggung jawab dia. Tapi dia belum punya kesadaran untuk bertanggung jawab terhadap tugas dia sebagai seorang pelajar. Sedangkan oleh saya sudah memberi hukuman seperti tidak boleh nonton selama seminggu atau tidak boleh main selama beberapa waktu. Ini untuk anak usia kelas 3 SD. Iya. Ya kan dia misalnya harus bikin PR. Ternyata dia nonton. Ya kita bikin aja aturan. Baru boleh nonton kalau setelah bikin PR. Gitu kan? Jadi jangan selalu apa-apa dihukum. Tinggal diatur, aturannya aja yang kita buat. Jadi dia harus melakukan tanggung jawabnya dulu, baru punya kebebasan untuk main misalnya. Kalau seperti itu bagaimana? Daripada gini loh, ketika dia lalai, nah makanya ini memang harus ada dalam pengawasan. Ya. Karena kalau nggak ada pengawasan kan dia cenderung mau melanggar. Dan akhirnya kita komunikasinya yang begini, kalau kamu melanggar, ya kamu dia akan dihukum. Ya rasanya sebetulnya waktu dia melanggar, apakah ada unsur kesengajaan, apakah dia sengaja melanggar, ataukah memang dia sebetulnya tidak mengerti, namanya juga anak kelas 3, ya memang pengennya main, karena terbiasa main gitu. Jadi, ayo didik, saya mau pakai kata didik. Nah,
Kita pikir tuh memberikan hukuman tuh mendidik. Hukuman tuh hanya sebagian kecil daripada mendidik. Jadi di dalam mendidik, di dalam mendisiplin ada pujian, ada encouragement. Nah itu jauh lebih besar. Begitu giliran dia baik, benar nggak dipuji. Begitu giliran salah, dihukum. Nah, mestinya bagaimana nih menuntun dia untuk mencintai kebajikan. Jadi waktu dia benar, dia baik, cepat-cepat tuh kasih apresiasi. Devin. Masih. Relasi tetap dibangun. Kalau nggak jadi kayak polisi sama narapidana. Ya, kita ini orang tua sama anak. Oke. Oke, Bu bisa satu pertanyaan lagi nggak? Ya, boleh. Oke, dari Bu Imelda, anak saya usia baru 3 tahun. Macam kalau tidak melakukan yang kita suruh, contohnya nanti mama cubit ya, kalau tidak mau. Kenapa harus diancam? Jadi ketika dia tidak melakukan, misalnya apa? Dia suruh kita suruh tidur. Dia nggak mau tidur, dia terus main. Kenapa kita mesti bilang nanti mama cubit? Sebetulnya tujuannya supaya dia takut kan. Lalu takut dengan apa? Cubitan kita. Lalu kenapa kita mesti membuat diri kita itu ditakuti tapi dengan cara yang salah? Dia bukannya respect. Tapi yang ada, dia akan benci. Karena apa? Karena kalau dia nggak melakukan, kita akan kasih dia sesuatu yang menyakitkan. Dan metode ini akan dia lakukan kepada temannya. Misalnya dia suruh temannya, kamu ya ini ya, misalnya ini kan anak 3 tahun ya. Misalnya ini, nggak mau, dia pukul tuh temannya atau dia cubit. Dia akan gampang sekali merefer itu. Nah, jadi ketika dia nggak mau, sama anak 3 tahun, itu harus dikasih alasannya. Kenapa harus bobo siang? Bobo siang itu supaya kamu istirahat. Kalau kamu istirahat supaya nanti abis ini kamu bisa main. Kalau kamu nggak istirahat, nanti kamu ngantuk pas mainnya. Jadi sekarang nggak mau, ya nggak usah bobo, tapi baring. Baring, matanya tutup, nggak usah tidur, tapi matanya ditutup gitu. Ya kita mesti pakai teknik lah ya. Anak 3 tahun, kita jangan sampai kalah sama anak 3 tahun. Iya, jadi otoritas. Nah kita bilang tetap nggak boleh keluar dari ranjang, tetap ada di tempat tidur, tetap berbaring. Nggak apa-apa kamu nggak tidur, kamu hitung aja domba. Ya, 1 sampai 10, ulang lagi 1 sampai 10 gitu. Ya. Kira-kira gitu, Pak Yohan. Baik Bu Charlotte, terima kasih atas pemaparannya. Tuhan Yesus memberkati. Ya, saya secara pribadi diberkati dengan materi ini. Ini udah berapa kali ya saya hadir. Kalau mungkin Bu Charlotte lupa, nggak ingat, saya sempat di Kelapa Gading, Bu. Ya, di Tunas Indonesia Sejati, kemudian sempat di Jakarta Barat juga di Bukit Sion. Ya, Ibu hadir waktu itu di pembicara waktu itu. Oke, terima kasih sudah mampir ke Kaum Kudus walaupun secara online. Dan saatnya kita akan melakukan foto bersama. Saya akan ke Miss Monica. Setelah itu nanti akan saya minta kesediaan Miss Hotni untuk menutup kita dalam doa. Baik Bapak Ibu, boleh saya minta tolong izin buka kamera? Saya akan melakukan foto bersama. Mungkin boleh minta tolong juga dari Mr. Grayson dan Mr. Johan dari laptop masing-masing, karena di laptop saya nggak bisa semua full lihat. Baik. Saya juga nggak bisa full semua. Iya, nggak apa-apa, Mister. Maksudnya biar dari tangkapannya Mr. Johan, Mr. Grayson pasti berbeda. Oke. Sama di layar saya. Baik. Saya coba ya.
Baik, Bapak Ibu, boleh yang masih menutup kamera boleh dibuka? Iya, ya. Saya akan hitung dari 3, 2, 1. Ya. Sekali lagi, Bapak Ibu, berikan senyum yang paling manis. Ya, sekali lagi Bapak Ibu, 3, 2, 1. Ya, terima kasih. Baik, terima kasih Miss Rihan. Silakan Miss Hotni. Terima kasih Miss Monica. Saya minta kesediaan Miss Hotni untuk menutup kita dalam doa. Ya, baik Bapak Ibu, kita bersyukur malam ini acara webinar kita boleh berjalan dengan baik semuanya karena pertolongan Tuhan. Oleh karena itu kita akan mengakhiri dalam doa. Mari kita bersatu dalam doa. Bapak yang baik, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Bapak buat pertolongan Tuhan saat malam ini bagi setiap kami, baik para orang tua murid Kalam Kudus maupun para miss dan mister, di mana Tuhan kami boleh mengikuti webinar ini Bapak. Terima kasih buat segala pengalaman dan pemahaman serta pengetahuan yang Tuhan berikan bagi setiap kami Tuhan sebagai orang tua. Kami diperlengkapi lebih lagi Tuhan, sehingga kami Bapa ke depannya Tuhan bisa mendidik anak-anak kami Tuhan menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, berani mengambil sikap sebagai orang tua Tuhan untuk mendisiplin anak untuk kebaikan mereka di hari yang akan datang. Tuhan tolong setiap kami para orang tua Bapa. Kami tahu Tuhan kami mengasihi setiap anak-anak kami Tuhan, tapi di sisi lain Tuhan kami harus berani untuk mendisiplin mereka Tuhan untuk kebaikan mereka ke depan. Mampukan kami, berikan bagi setiap kami hikmat marifat-Mu Tuhan, supaya kami Bapa yang baik diberikan, dimampukan untuk mendidik anak kami Tuhan menjadi anak yang takut akan Tuhan, anak yang bertanggung jawab, anak yang mengasihi Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan, berkati Ibu Charlotte Tuhan sudah perlengkapi kami saat malam ini. Kiranya pemakaian daripada-Mu Tuhan semakin hari bertambah-tambah buat beliau Tuhan, kemanapun beliau berada Tuhan boleh menjadi berkat buat para orang-orang tua Tuhan yang membutuhkan pertolongan Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati kesehatannya Tuhan, berikan senantiasa kekuatan yang baru, berikan senantiasa hikmat daripada-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik, setiap kami juga yang sudah mengikuti webinar ini Tuhan, diberkati Bapak tanpa terkecuali Tuhan. Kami serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan, anak-anak kami, keluarga kami ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Tuhan yang berkati kami senantiasa, dan biarlah kami selalu mengandalkan Engkau Tuhan dalam segala perjalanan kehidupan kami. Terima kasih Bapak yang baik, kami akan akhiri webinar malam ini Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Miss